Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Mudah-mudahan sehat semua ya. Jasmani rohani dilancarkan segala urusan dan aktivitasnya, diberkahi segalanya, amin ya rabbal alamin. Baik, kembali ke DNET teman-teman ya. DNET Academy ini ya, ini untuk di vouchernya ini kan ada distributor course. Jadi kursus sebagai distributor. Nah, di sini adalah salah satu persyaratan di mana kita harus mengisi. Kita klik aja ini ya, harus mengisi beberapa pertanyaan. Untuk yang pertama ini intro distributor, kita baca dulu, kemudian kita pelajarin ya, kemudian kita ada pilihan di sana. Setelah pilihan nanti ada apa namanya, esai ya yang harus kita kerjakan. Nah, seperti ini kita baca dulu. Nah, ini tadi saya klik ya, kemudian ini berikutnya kita baca, pelajarin terus seperti ini. Nah, ini harus dijawab. Menurut Anda seberapa besar pertumbuhan data selama 15 tahun terakhir? Nah, ini kan kita harus baca dulu baru kita akan tahu jawabannya. Apa 5 kali, apa berapa, seperti itu ya teman-teman ya. Jadi setiap kursus ini kita baca dulu, setelah dipahami baru kita jawab. Nah, kalau untuk pilihan multiple choice ya, pilihan ganda lah seperti itu. Nah, itu memang harus benar teman-teman. Tapi kalau untuk yang essay itu sepemahaman kita saja. Contoh, nah ini saya sisain satu nih teman-teman. Cara mengerjakannya pada prinsipnya semua sama ya. Ini yang ada tulisan praktisnya ini saya sisain satu karena yang lain udah saya kerjain. Jadi ini hanya saya sisain, belum saya kerjain. Tujuannya adalah buat teman-teman ya. Coba kita klik di sini. Nah, ini kan ada bentuk partisipasi pertama di Web3 ya, kemudian data keeper ini satu-satu sudah dikerjakan, kemudian cara kerja node, kemudian tesnya ini kan materi, kemudian tes. Nah, ini latihan praktisnya. Nah, kita tinggal terakhir latihan praktisnya itu kita klik lanjutkan. Kalau yang atas sudah selesai, kita klik lanjutkan teman-teman ya. Setelah kita klik lanjutan, nah ini kita harus baca dulu peran data keeper ekonomi dan nilai. Intinya adalah ini tentang ekonomi dan nilai ya, tentang dunia kripto, ekonomi kripto dan nilai kripto berhubungan dengan teknologi Web3 saat ini. Jadi si DNET ini memperkenalkan ya adanya ekonomi dan nilai pada sebuah sirkulasi perekonomian dunia kripto, intinya begitu. Kemudian ini kita baca, dan latihan ini kamu akan menghitung berapa lama waktu yang dibutuhkan agar lisensi pembayaran dirinya sendiri dan membentuk cara bla banyak lah ya. Teman-teman baca saja. Ini cara kerjanya, kirim kapanpun sebelum ujian akhir, ini harus selesai bersama praktik-praktikmu yang lain, direview secara manual. Yang penting alur pikirmu. Nah, di sini kan harus alur pikir kita setelah pemahaman yang kita baca, bukan panjangnya. Jadi nggak perlu panjang, tetapi yang jelas kita inti-intinya saja kalau kita udah paham tentang kursus yang diberikan, teknologi dan perkembangan dunia kripto, termasuk juga teknologinya. Penyelesaian mempengaruhi kelayakanmu untuk peran distributor. Oke, kita klik berikutnya. Nah, di sini juga praktik ini punya 2 tugas katanya. Tugas yang pertama, hitung berapa lama waktu yang dibutuhkan agar lisensi data keeper membayar dirinya sendiri berdasarkan asumsimu sendiri dan estimasi potensi pendapatan tahunan. Tugas kedua, buat dan publikasikan konten yang menjelaskan dan menunjukkan nilai dari sebuah lisensi data keeper. Oke, dan akhirnya kamu tidak hanya akan memahami ekonomi di balik menjadi serangan data keeper ya. Oke, kita kalau udah baca semua, kita klik berikutnya. Nah, di sini kan ada kotak kosong biasanya. Nah, seperti ini, ikuti langkah-langkah berikut katanya. Periksa pendapatan per lisensi, perkiraan biaya Anda, lisensi perangkat keras, listrik, hitung periode balik modal dan berapa banyak lisensi yang Anda butuhkan. Memang ini bahasa-bahasa teknis ya teman-teman ya. Bahasa-bahasa teknis penambangan, bahasa-bahasa teknis teknologi. Nah, di sini kita meraba-raba saja teman-teman kalau teman-teman yang memang belum betul-betul memahami, kendati pun memang kursus ini sudah diberikan beberapa pelajaran dari awal ya. Jadi ini kan banyak materinya. Ini sebenarnya kursus yang bisa dibilang gratis yang diberikan oleh DNET Network ya.
gratis untuk kita pelajari, untuk kita pahami. Namun bagi orang-orang awam mungkin ada beberapa bahasa ya, bahasa teknologi, bahasa dunia kripto, dan bahasa pemrograman yang keluar dalam materi kursus yang diberikan. Akhirnya apa? Kita pusing kadang-kadang. Ada ini maksudnya apa, ini maksudnya apa, karena kita bukan ahli IT, bukan ahli teknologi, bukan ahli node, bukan ahli kriptografi. Jadi ada beberapa bahasa kriptografi yang kita juga sendiri kadang-kadang nggak tahu maksudnya apa gitu kan. Tapi nggak masalah, kita coba meraba saja. Yang penting ini kita coba selesaikan sekemampuan agar memenuhi syarat, teman-teman. Nah, ini tulis jawaban Anda di sini. Contoh ya, misalkan di data keeper node cell Anda dapat menemukan informasi tentang pendapatan data keeper. Gunakan sebagai referensi untuk menghitung periode balik modal Anda. Ikuti langkah-langkah berikut. Periksa pendapatan per lisensi dan perkiraan biaya Anda lisensi perangkat keras listrik. Hitung periode balik modal dan berapa banyak lisensi yang Anda butuhkan untuk mencapai pendapatan target. Nah, ini kan saya juga, artinya saya tidak terlibat langsung ya direct node-nya ke data keeper. Jadi saya juga nggak tahu gitu loh, nggak tahu untuk apa ya, modal periode balik modal saya itu berapa, sejauh apa, dan bagaimana. Kemudian terkait dengan masalah pendapatan per lisensinya, biaya kalau kita mendapatkan lisensi untuk apa namanya node kita ya, yang akan melibatkan node kita ke data keepernya node cell ini, data keepernya DNet ini gitu loh. Nah, ini juga pemahaman yang benar-benar harusnya mendalam gitu loh. Nah, kalau saya pribadi ya, kalau misalkan memang kita jauh tidak terlibat dari hal-hal yang dimaksud, yang diminta, ya kita sekemampuan aja, teman-teman. Kita sekemampuan aja jawab di sini. Tulis jawaban Anda. Kita lihat kunci-kuncinya saja. Periksa pendapatan per lisensi ya, perkiraan biaya Anda. Ini apa namanya, guessing, bisa ya dibilang guessing. Coba kita cek ya, kita tulis di sini. Misalkan tadi kan perkiraan pendapatan ya, perkiraan pendapatan ya. Ini rekamannya, jadi saya skip aja nanti hasilnya. Oke, nah contoh saya ngisi seperti ini ya. Tadi kan pertanyaannya seperti ini, saya isi contoh kita, perkiraan pendapatan per lisensi biaya saya belum tervalidasi karena belum terlibat langsung pada real node ke blockchain. Periode balik modal pada data yang diasumsikan untuk pendapatan target sejauh ini belum teruji secara spesifik karena memang saya juga tidak melibatkan diri untuk node ini ya. Misalkan kita menggunakan perangkat keras untuk listrik, lisensi segala macam, kita kan memang tidak menggunakan itu. Kita hanya melibatkan handphone yang kita pegang gitu kan. Jadi kalau pertanyaan mendalam seperti ini memang harus developer, harusnya ya, developer di mana mereka menjalankan beberapa node yang memang siap untuk bersama datanet ini benar-benar mempersiapkan diri sebagai penampung data nantinya ya, karena kan ini DNet ini kan untuk mainannya untuk di data, teman-teman ya. Jadi untuk wilayah kita, contoh ada beberapa pertanyaan yang saya pahami. Jadi si DNet ini intinya menanyakan kondisi di wilayah kita, rata-rata orang itu menyimpan data, kesadaran dalam menyimpan data itu sejauh mana, kemudian mereka rata-rata menyimpan data di apa dan biayanya berapa. Ada pertanyaan seperti itu. Dan sejauh ini kan kita menggunakan handphone, penyimpanan data rata-rata hanya di handphone dan via cloud biasanya. Ada yang via hard drive, itu pun memang jarang. Orang yang hard drive eksternal juga jarang yang menggunakan, tetapi ya itu bisa menjadi sebuah jawaban. Seperti saya waktu itu ada pertanyaan seperti itu ya, saya bilang saya pribadi menyimpan data di dua arah ya, di cloud sama di hard drive, dan itu rata-rata orang di Indonesia di wilayah kami. Jadi pertanyaan-pertanyaan itu kita jawab seadanya saja gitu, teman-teman ya. Nah, karena kalau untuk mencari kebenaran 100% saya rasa jujur aja saya nggak mampu untuk akurasi jawaban yang diminta mereka itu sejauh mana. Jadi akhirnya saya sebagian memang saya guessing memahami apa yang mereka minta, itu aja. Sekemampuan kita jawab ya, contoh seperti ini. Nah, setelah kita jawab seperti ini kita simpan ya.
Nah, kita simpan, setelah disimpan kita berikutnya, klik berikutnya. Nah, kemudian muncul lagi. Nah, ini yang terakhir kayaknya, jelaskan ke orang lain katanya. Ini jadi si Denet ini menyuruh kita untuk menjelaskan ke orang lain. Ubah perhitunganmu menjadi value proposition katanya, yang jelas untuk seseorang yang baru pertama kali mendengar tentang peran data keeper. Jelaskan apa saja yang dilakukan data keeper, mengapa peran ini berharga hari ini, dan mengapa relevansinya kemungkinan akan tumbuh di masa depan. Buat dan publikasikan konten tentang data keeper dalam format apapun yang kamu sukai, post, artikel, video, thread, dan ini kan permintaan mereka untuk menjelaskan, mempromosikan artinya gitu, Denet ini kepada orang lain agar tahu fungsi ke depan data keeper itu untuk apa. Intinya kan begitu. Lampirkan tautan ke materimu yang telah dipublikasikan katanya. Kita harus bikin, tapi kan artinya kita harus bikin konten dulu, jelasin segala macam ya. Link, kalau saya misalkan ada link YouTube mungkin bisa di iniin ya. Tetap contoh misalkan kalau teman-teman TikTok, link TikTok mungkin atau apa. Tapi kalaupun memang tidak ya teman-teman tinggal jawab aja seadanya gitu kan ya. Oke, nah kita jawab nih karena disuruh promosikan. Jadi kita membuat bahasa promosi berarti. Denet dengan sistem data keeper-nya merupakan sebuah tools dalam menjaga keamanan data di masa depan, gitu ya. Dilihat dengan sistem data masa depan. Kemudian peran data keeper sangat penting untuk enskripsi data human. Oke, saya sudah jelaskan di channel saya dengan link berikut. Misal contoh kalau misalkan saya ada link YouTube, saya cantumin di sini, paste. Oke. Nah, setelah ini saya simpan. Oke. Kemudian saya klik berikutnya, selesai. Praktik selesai. Seperti itu teman-teman, ya. Nah, di sini kan semakin akurat perhitunganmu dan semakin meyakinkan kontenmu, semakin mudah kamu akan dapat mengomunikasikan nilai produk ini dan menopang penjualan masa depan. Oke, kita silang aja, back ya. Kita back. Nah, ini kan udah selesai, centang semua. Udah, kita kembali, ini udah selesai semua. Nah, ini udah komplit. Yang penting kan kita mengerjakan ini semua. Nah, intinya cara kerjanya begitu teman-teman, ya. Semua selesai, udah kita tinggal nunggu selanjutnya. Ini ada yang exam coming soon. Jadi exam itu ujian akhir dari semua ini. Nah, ini coming soon, jadi ujian akhir, tahap akhir ya. Mungkin habis ini tahap akhir selesai untuk distributor course-nya. Kita tunggu saja. Ini basic course-nya sudah. Nah, tempo hari teman-teman, ini juga kita ada di sini juga. Ini sertifikat juga yang sudah kerjain, kita kan udah dapat ya. Seperti itu. Oke, paling itu aja yang saya jelaskan teman-teman ya. Ini setelah diupdate ada juga nih penawaran. Kalau ini penawaran teman-teman ya, penawaran untuk kita dapat semacam kayak apa ya, macam bukan link ya, tapi memang jalur di mana nanti node kita bisa digunakan untuk sebagai data keeper data orang lain. Jadi enskripsinya di sini kan memang data dienskripsi oleh watcher ini ya, oleh Denet ini. Nah, tetapi ini melibatkan beberapa node di seluruh dunia. Jadi itu yang membuat security, yang membuat keamanan itu yaitu karena memang ini desentral nantinya.
Jadi data tidak tersentral, jadi DNet juga tidak megang, artinya gitu, karena semua dikembalikan ke node, yaitu ke kita sebagai pengguna. Tapi ya di luar konteks itu, tujuan kita memang kita adalah yang kita cari juga adalah airdropnya, kan seperti itu. Nah makanya teman-teman bisa dilihat ini check your eligible di sini ya, ini untuk you misalkan ya teman-teman di sini. Nah ini kan nomor 1, 2, 3 udah nyala. Nah tinggal yang ketiga ya, yang keempat ini keep scanning, tetap scan katanya, scan the network and prepare for the net airdrop. Jadi scan, jadi kita lakukan scan, klik ya, kumpulin poin untuk persiapan airdrop DNet gitu teman-teman ya. Udah itu aja paling yang dapat saya sampaikan teman-teman. Intinya untuk DNet Academy itu tadi untuk pengisiannya tadi seperti itu ya, untuk yang distributor course-nya. Ya mudah-mudahan informasi ini bermanfaat teman-teman. Mohon maaf bila ada salah-salah kata dan kurang-kurang. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.